Selamat pagi, shalom semuanya. Ketemu lagi dengan Miss Reni pagi hari ini yang akan mengantarkan devo buat kalian semua. Tema devo kita pagi hari ini adalah hati yang bersukacita, ya. Namun sebelum kita mulai devo kita pagi hari ini, yuk kita mau buka dulu dengan doa, ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini, mengucap syukur bahwa Tuhan senantiasa menyertai hari-hari kami hingga pada hari ini, Tuhan. Pagi hari ini biarlah Tuhan yang membuka mata, telinga, dan hati kami untuk mendengarkan apa yang dari Tuhan, untuk menambah damai sejahtera dan sukacita dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih, persiapkan hati kami, buat kami dengar-dengaran akan firman-Mu, dan buat kami terus lekat akan Engkau, Tuhan, sehingga setiap jalan-jalan kami senantiasa mengandalkan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anakku, pagi hari ini seperti yang tadi Miss sampaikan, temanya adalah hati yang bersukacita. Kita buka Alkitab kita di Roma pasal 8 ayat yang ke-26. Miss akan bacakan, bunyinya seperti ini. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Miss bacakan sekali lagi, ya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Perikop tadi diambil dari Roma pasal 8 ayat yang ke-26. Dimulai dengan sebuah ilustrasi. Pada suatu saat ada yang posting di status, sama seperti kalian mungkin ya, sering posting-posting di status kayak gitu. Bunyi statusnya adalah seperti ini: walaupun jari ini terluka, tapi hatiku tetap bersukacita. Nah, itu statusnya si Erin namanya. Ketika ditanya, emang jarinya kenapa? Kok bisa terluka? Jari aku luka ketika mengiringi ibadah, ketika main musik djembe. Ada yang tahu djembe itu seperti apa? Djembe itu alat musik pukul, ya. Asalnya dari mana Miss lupa, tapi alat musik pukul seperti itu. Tapi Irin bilang, ya meskipun jariku terluka, tapi aku cukup menikmati ibadah itu, seperti itu, ya. Hatiku bersukacita karena bisa mengiringi ibadah dengan memainkan alat musik tersebut, dan meskipun tangannya dalam keadaan terluka. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah meskipun luka, sakit, tapi hatinya tetap bersukacita. Nah, sepertinya hal itu tidak mudah untuk beberapa orang bisa lakukan, ya, dalam keadaan sakit tapi hatinya tetap bersukacita. Di Roma pasal yang ke-8 ayat 26 sampai ke-27 tadi, itu isinya adalah perikop tentang pengharapan anak-anak Allah, ya. Ayat 26 sampai 27 secara khusus berbicara tentang doa. Terkadang dalam kelemahan kita tidak tahu bagaimana caranya berdoa. Saking merasa sakit, misalkan dalam keadaan sakit tidak berdaya untuk berdoa aja susah begitu, ya. Saking banyaknya masalah, kadang putus asa, mau berdoa aja juga susah. Nah, ayat yang ke-26 ini menegaskan bahwa pada saat itu Roh sendirilah yang berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, siapa yang diantara kalian pernah mengalami hal tersebut? Sedikit Miss kesaksian, ya. Kemarin waktu Miss sakit, dalam keadaan sakit itu susah untuk berdoa. Mengucap syukur, iya. Ketika teman-teman mensupport, ayo semangat, hati yang gembira adalah obat. Pada kenyataannya tidak semudah itu untuk kita bisa hatinya bergembira dan bersemangat. Namun sekali lagi perikop ini mengatakan bahwa Rohlah yang akan berdoa buat kita, ya. Dan di situ ada satu keajaiban yang Miss rasakan sendiri. Ketika Miss merasakan kesakitan, udah nggak tahu lagi caranya gimana berdoa, tiba-tiba malam hari buka TikTok, yang muncul adalah satu buah pujian yang sangat menguatkan, ya. Yang liriknya bunyinya, aku ada hari ini itu ya karena anugerah Tuhan.
aku hidup sampai saat ini karena kemurahan Tuhan ya. Judulnya Berkat Kemurahan-Mu. Kalau kalian udah pernah dengar lagu itu, nah itu lagu yang sangat berkesan buat Miss ketika kemarin sakit nggak bisa berdoa. Hari ini Miss tahu bahwa ternyata rohku yang bersuka cita itu yang berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan yang ngerti apa yang Miss butuhkan. Penghiburannya dalam bentuk apa? Penghiburan itu nggak selalu hal-hal yang menyenangkan ya. Ternyata pujian yang menguatkan itu juga bisa jadi sebuah penghiburan kita. Dan sekali lagi, ternyata roh kita itu yang berdoa kepada Tuhan. Nah itu juga dikaitkan dengan sukacita dalam hidup kita. Ketika kita dapat pengharapan, maka sukacita itu dengan sendirinya akan muncul ya. Karena tidak mudah mengucap syukur ketika kita sedang dalam keadaan sakit, ketika kamu sedang ada di dalam banyak permasalahan, ketika kamu sedang putus asa, ketika kamu diputusin pacar ya. Jadi jangan lekas menyerah ya, tetap semua berserah kepada Tuhan, karena kita tahu Tuhan punya rencana yang terbaik buat kita. Nah, di sini kita mengarahkan hati, pikiran, dan hidup kita kepada Tuhan, maka Dia yang akan menaruh sukacita dalam hidup kita ya. Perlu kita tahu bahwa apa yang kita alami selama ini semua atas seizin Tuhan ya, semua atas kehendak Tuhan. Jadi jangan lupa untuk mengandalkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Semoga firman pagi hari ini bisa jadi berkat buat kita semua. Ingat bahwa selain kita yang berdoa, ternyata roh kita pun juga bisa berdoa kepada Tuhan. Yuk kita tutup dalam doa ya. Mengucap syukur punya Allah yang luar biasa. Engkau lebih dari segala-galanya Tuhan. Engkau ada di mana kami ada, Engkau ada di mana kami membutuhkan. Dialah Tuhan yang senantiasa bekerja atas hidup kami. Tuhan yang tahu setiap pergumulan kami, keluh kesah kami, keputusasaan kami. Namun kami mau percaya Tuhan tidak akan tinggal diam. Tangan-Mu tidak kurang panjang untuk membantu setiap kami Tuhan, sehingga tetap ada sukacita dalam hidup kami yang menyala-nyala. Dialah roh kami Tuhan juga menyala-nyala dalam melayani Engkau. Buat kami senantiasa berserah dan ingat bahwa Tuhan yang senantiasa memimpin setiap jalan kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.